Kali ini saya akan membahas tentang materi kepribadian manusia. Materi ini ada di mata kuliah komunikasi bisnis. Pada pertemuan kali ini akan membahas submateri pertama kepribadian manusia, kedua perilaku asertif. Untuk kepribadian manusia, definisinya bisa diartikan sebagai suatu ciri dari individu yang dapat menggambarkan perilaku, pemikiran, dan emosinya, serta dapat diamati yang menjadi ciri seseorang dalam menghadapi dunianya. Faktor pembentuk kepribadian itu ada 3. Pertama, keturunan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Untuk proses pembentukan kepribadian itu dimulai dari pola-pola yang dibentuk oleh seseorang. Kemudian dipengaruhi dari lingkungan luar, dan kemudian pembentukan pola kepribadian ini terjadi melalui proses interaksi dalam dirinya sendiri. Nah, unsur-unsur pembentuk kepribadian itu ada 3. Yang pertama itu adalah pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan suatu unsur yang mengisi akal dan alam jiwa pada seorang yang masih sehat, dan secara nyata yang terkandung di dalam otak manusia. Yang kedua, untuk perasaan. Perasaan ini adalah suatu keadaan yang berada dalam kesadaran manusia, karena pengaruh pengetahuannya yang kemudian dinilai sebagai keadaan yang positif atau sebaliknya, sebagai keadaan yang negatif. Untuk tipologi kepribadian itu ada realistis, investigatif, sosial, konvensional, effervescing, entervicing, terus yang terakhir ada artistik. Ya. Nah, unsur-unsur ini yang membentuk kepribadian. Nah, kepribadian beberapa peneliti menggolongkannya seperti menurut Hippocrates. Hippocrates membaginya ke dalam 4 bentuk kepribadian. Yang pertama itu koleris. Koleris ini mampu mengatur diri dan memiliki tujuan untuk masa depan dengan baik. Mereka juga orang yang produktif dan menyukai kebebasan dalam hidupnya. Sedangkan yang melankolis, orang dengan tipe kepribadian melankolis memiliki sifat yang perfeksionis, peduli dengan sekitar, sangat detail, berpikir analisis, dan suka diperhatikan. Untuk pragmatis merupakan kepribadian di mana seseorang yang memiliki sifat cinta damai dan netral dalam setiap situasi. Sedangkan sanguinis adalah orang dengan kepribadian memiliki sifat yang mudah bergaul dengan orang lain, suka berbicara di depan publik, suka diperhatikan, dan cenderung mendominasi dalam kelompok. Selanjutnya, jenis-jenis kepribadian menurut Darer-Zahors. Untuk Darer-Zahors ini membaginya ke dalam 6. Yang pertama, the improver. Untuk the improver ini bisa diartikan dapat dilihat dalam moto perusahaan yang bekerja benar secara moral akan dihargai sebagai sebuah tujuan mulia. Ya, jadi seseorang bergaya ini mempunyai kemampuan kuat guna menjalankan sebuah bisnis dengan mengutamakan etik dan integritas yang tinggi. Superstars yang mengandalkan energi tinggi dan karisma seorang CEO superstars. Yang artis ini lebih kreatif tetapi lebih senang menyendiri. Dan the visionary ini adalah orang yang memiliki pemikiran dan visi masa depan. The fireball itu terlihat dipenuhi kehidupan dan optimisme serta penuh energi. Untuk hero ini adalah kemampuan yang luar biasa dalam
memimpin dunia atau bisnis dengan tantangan seperti apapun. Nah, kalau bisa dilihat, kepribadian ini dilihat dari sudut pandang berbisnis. Selanjutnya, yang mungkin familiar didengar, yang pertama, tipe kepribadian introvert, dan yang kedua adalah extrovert. Untuk introvert itu yang di sebelah kiri, seperti sulit bergaul, statis, pasif, ragu, taat aturan, sedih, minus, lemah, dan penakut. Sedangkan extrovert biasanya sifatnya seperti mudah bergaul, lincah, aktif, asertif, mencari sensasi, riang, dominan, bersemangat, dan berani. Kita akan bahas perilaku asertif. Di sini, perilaku asertif itu adalah bentuk komunikasi langsung terhadap kebutuhan, keinginan, dan pendapat seseorang tanpa menghukum, mengancam, atau menendahkan orang lain. Kita mungkin seringkali ingin menyampaikan sesuatu, namun mungkin beberapa pribadi ada yang mengutarakannya langsung, ada juga yang memilih tidak mengutarakan. Jika perilaku asertif ini, dia lebih memilih mengutarakan namun tidak membuat seseorang yang diberitahu tersebut merasa disalahkan, terhina, atau menyinggung perasaan. Jadi, itulah perilaku asertif. Untuk perkembangan perilaku asertif berkembang sebagai hasil pengalaman dan proses belajar yang panjang dalam rentan kehidupan individu, yakni kemampuan asertif bukanlah bawaan. Oleh karena itu, setiap orang dapat mengembangkan asertif yang dimiliki. Ciri-ciri perilaku asertif ada 3. Pertama, dapat mengekspresikan pendapat dan perasaan positif dan negatif. Kedua, tegas dalam memilih perilaku yang sesuai dengan keadaan. Ketiga, menyatakan secara jelas hal-hal yang dianggap tidak disetujui. Nah, komponen perilaku asertif yang pertama ada complaint, duration of reply, loudness, request of new behavior. Terus yang kelima, affect. Yang keenam, latency of response. Nah, ini komponen-komponen yang diperlukan untuk berperilaku asertif. Demikian materi kali ini. Mudah-mudahan materi kali ini bisa memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana itu pribadi seseorang dan dikaitkan juga dengan perilaku asertif. Perilaku asertif yang mungkin bisa membantu jalannya komunikasi. Baik, itu saja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.